Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, masih banyak yang belum mudik kali ya. Puji Tuhan, kita yang siang hari ini bisa hadir di tempat ini, akhir dari liburan kita ya. Besok kita sudah mulai beraktivitas kembali. Puji Tuhan, hari ini kita akan membekali hidup kita masing-masing dengan firman Tuhan. Tema yang saya bawakan itu sederhana sekali. Bahagia itu sederhana. Pada waktu saya membeli tema ini, saya juga agak bingung juga ya. Karena waktu saya sudah siapkan semuanya ayat ini 2 hari yang lalu, Tuhan ganti semua ayatnya. Saya bingung tuh, 2 hari ini terus Tuhan tuh memberikan ayat-ayat ini. Soalnya ayat ini luar biasa buat kita semua. Tapi yuk kita pelajari bareng-bareng. Saya tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan akan mengajar kita semua. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13 ya. Judul perikop ini memberitakan tentang pemberitahuan tentang penghakiman. Apa hubungannya bahagia dengan penghakiman? Ya, tapi saya ikuti apa yang Tuhan mau dan saya juga belajar bersama-sama. Dan ternyata dalam ayat-ayat ini saya menemukan bahagia itu bisa kita cari. Bahagia itu adalah pilihan kita. Tentunya di dalam saat ini bahagia ini mungkin kita bisa ukur dengan banyaknya harta. Dengan kondisi yang kita miliki, yang semuanya serba wow ya. Ternyata sejak bayi aja lahir pasti nangis. Nggak ada bayi lahir terus ketawa-ketawa ya. Saya rasa setiap bayi lahir pasti menangis. Siap untuk menghadapi setiap kesusahan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia saya melihat bahagia itu artinya perasaan senang terhindar dari perasaan yang menyusahkan. Nah, tentunya setiap orang tidak mau susah ya. Apapun yang kita hadapi, kalau bisa tiap hari itu dilewatkan dari kesusahan. Tapi manusia hidup ini nggak bisa kenceng terus ya, maunya bahagia terus. Tapi ada caranya, walaupun di dalam Tuhan itu ada kesedihan, ada kesusahan. Tapi di dalam Tuhan, kesusahan bisa menjadi kebahagiaan ya. Ini sulit tentunya sulit, tapi kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Saya minta tolong Aaron bisa ya bacain ya. Mulai 6 kita baca semua dulu sampai ayat 13. Ya, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Kita baca semua dulu ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa,
yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan. Ternyata di dalam ayat 13 ternyata ya, ini kan biasanya ayat ini dikumandangkan pada saat orang-orang pemakaman atau kematian ya. Saya bilang apa hubungannya sih ya? Ternyata orang yang mati di dalam Tuhan itu dikatakan berbahagia. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan saat ini sebelum ada penyiksaan ataupun antikris yang menyerang ya. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan dikatakan berbahagia. Coba kalau kita perhatikan di sini ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Yang dibawa apa? Bukan hartanya kan? Bukan kedudukannya, bukan apapun yang dia miliki. Dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sekarang ini, di dalam Tuhan. Yang dibawa oleh orang yang mati di dalam Tuhan itu adalah apa? Perbuatannya selama dia hidup. Nah, tentunya ada orang yang katanya di dunia mau hidup enak, semua tercukupi, mati masuk surga, gitu kan? Itu kan keinginan setiap orang gitu. Nah, tetapi pagi hari ini dikatakan perbuatan mereka itu mengiringi mereka yang mati di dalam Tuhan. Oke, sekarang kita belum saatnya mati. Kita masih belum tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Nah, kita harus mempersiapkan. Selama kita di dunia ini kita mau bahagia juga, ya. Kita juga tidak mau hidup susah. Tetapi coba perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa kita bawa supaya kita hidup di dunia ini juga tidak susah, tapi pada waktu mati kita juga dikatakan orang-orang yang berbahagia karena perbuatan-perbuatan yang baik yang kita bawa. Jangan kalau kita mati, aduh syukur orang itu mati jahatnya masa ampun, pelitnya masa ampun, ya. Tapi kalau pada saat kita meninggal, perbuatan baik kita itu yang menyertai kita, bahagia keluarganya ya. Kalau ada orang-orang yang meninggal membawa nama yang harum ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang perbuatan apa saja? Mulai ayat 6 dikatakan ya, ada malaikat yang pertama itu membawa Injil. Membawa Injil dan dia mengatakan harus yang akan diberitakan. Jadi, kenapa hubungannya apa? Injil dengan berbahagia. Di dalam Lukas 11 ayat 28, enggak akan saya baca tapi boleh ditampilkan. Itu merupakan ayat hafalan, dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan atau memeliharanya. Jadi kalau kita mau hidup bahagia di dalam dunia ini, satu, kita harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Seperti pujian tadi ya, kurenungkan firman itu siang dan malam supaya hidup kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita tuh akan berarti kalau kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, dan kita menjadi hidup kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Jangan kita mendengar seperti firman yang pernah disampaikan oleh Pak Roy. Orangnya di sini, telinganya di sini, ya belajar mendengar waktu itu ya. Tapi pikirannya di tempat lain. Ya, pikirannya di tempat lain. Kita tidak seperti itu. Kita kalau mau berbahagia di dunia ini, kita mau dengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang pertama. Kalau kita sudah memegang firman Tuhan, pasti hidup kita tuh alurnya tuh jalurnya itu bagus. Kita nggak mungkin menyimpang ke kanan ke kiri. Saudara, orang kalau hidupnya nggak benar, itu enaknya sesaat toh. Coba misalkan ini dijauhkan sih dari kita ya. Kita melakukan satu penyelewengan atau kejahatan dalam pekerjaan kita. Mungkin saat itu kita dapat apa yang kita inginkan, tapi hati kita nggak sejahtera. Takut ditangkap polisi, ya. Takut ini dan takut itu ya. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, enak.
Pak Roy kalau ngomong hidup itu standar aja, jangan neko-neko ya. Kalau mau hidup enak itu yang benar aja jalurnya, itu tidak usah neko-neko katanya ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-7 dikatakan, malaikat itu mengatakan bukan selain dengar firman Tuhan dan melakukannya, itu dia katakan hiduplah takut akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan, muliakan Dia dan sembahlah Dia. Hidup yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menyembah Dia, ya itu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita akan tenang saat kita menyembah Tuhan. Ayo, susah-susahnya kita. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi mendapat persoalan, duduk di bawah kaki Tuhan, sembah Dia, puji Dia, lah kita akan jadi tenang. Walaupun mungkin saat itu kita belum menerima jawaban dari doa kita, tapi minimal hati kita tuh sudah curhat sama Tuhan. Jangan curhat kepada sembarang orang ya. Saya katakan takut akan Tuhan itu adalah berbahagia. Kenapa? Kita lihat kitab Pengkhotbah ya. Pengkhotbah dari pasal 1 sampai pasal 12. Ada 12 pasal. Itu hanya diakhiri dengan satu kata di ayat yang ke-13, Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Saudara, kalau mau tahu, Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja besar yaitu Salomo. Kalau kita perhatikan kehidupan Salomo, apapun yang dimimpikan oleh semua orang itu ada dipunyai oleh Raja Salomo. Dari hikmat tidak ada yang bisa menyamainya. Dari kekayaannya tidak ada yang bisa menyamainya. Segala sesuatu dalam kenikmatan dunia itu sudah dimiliki oleh Raja Salomo. Tapi coba perhatikan, kalau saudara kita suka baca ayat Alkitab, mulai dari pasal 1, 2, 3 sampai pasal 12 selalu dia katakan diakhiri sia-sia. Sia-sia hidup ini. Gak ada yang bahagia. Semua yang kita lakukan itu sia-sia. Supaya tidak sia-sia, Raja Salomo mengingatkan di ayat yang ke-13, akhir kata dari segala sesuatu takutlah akan Tuhan. Jadi kalau tadi kita udah mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu hubungannya erat dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan ya, coba kalau tiap pagi ya sebelum kita beraktivitas baca firman dulu. Jadi tahu, oh ini salah ya, oh ini keliru, saya nggak harus melakukan itu. Kalau kita coba takut, aduh Tuhan ada nggak ya? Tapi kalau kita takut Tuhan, dimanapun Tuhan ada, kita nggak sembarang melakukan yang salah. Kita pasti melakukan sesuatu yang cocok nggak ya? Benar nggak ya ini? Nah kalau kita mau berbahagia, hidup takut akan Tuhan. Rasanya aman kalau hidup takut akan Tuhan. Dunia ini terlalu banyak iming-imingnya. Terlalu banyak menjanjikan hal-hal yang semu saja. Semua orang butuh uang. Semua orang butuh harta. Semua orang butuh kedudukan. Tapi itu tidak menjamin sebenarnya kita memiliki kebahagiaan itu. Kalau suatu saat itu dihilang daripada kita, seperti kebakaran atau apa, itu sesaat saja harta itu akan hilang dari kita. Nah kalau itu patokan kita bahagia, kita akan jadi orang stres. Itu pernah terjadi pada tante saya. Dia hidupnya mewah sekali, semuanya dimiliki ya. Terus pada saat musim itu loh, jual saham itu ternyata sahamnya anjlok dan minim sekali, sehingga rumahnya yang seharga 2M itu harus diambil atau hilang karena permainan saham itu. Saya pernah telepon, sudahlah nggak usah mikirin itu ya, itu nanti harta bisa dicari, jual aja rumah itu, bayarkan hutangnya, sudah beres.
Tapi tidak semudah itu. Karena dia biasa hidup mewah. Akhirnya stres penyakitnya keluar semua. Hanya dalam waktu 2 minggu masuk rumah sakit, tante saya meninggal. Jadi ditemukan tumor ini, sampai cuci darah dan sebagainya. Hanya karena rumah yang seharga 2M. Memang sih kalau mungkin kita yang nggak punya rumah 2M, enak aja kamu ngomong, coba kamu ngalami sendiri ya. Nah, kenapa? Karena dasar kita, firman Tuhan yang kita miliki itu tidak sekuat. Kita boleh sedih, tapi kalau bersama Tuhan dikatakan orang yang hidup di dalam Tuhan itu pasti bahagia. Jadi walaupun susah kita masih tetap bisa lewati. Kita bisa lewati semua yang kita hadapi itu. Walaupun ya pastilah orang tuh pernah ngalami susah, hidup sulit, hidup susah, itu pasti. Tapi selama kita berada dalam jalur Tuhan, kita tidak akan mungkin sampai putus asa. Saya pernah melihat itu dari tante saya itu. Saya bilang, aduh, Eman dia Tuhan, padahal dia seorang pelayan Tuhan yang setia, ya, tetapi pada saat dia mungkin pada waktu itu lagi down juga rohaninya, sehingga pas iblis itu kan licik ya, dia selalu tahu celah. Kenapa dia selalu keliling? Iblis itu tidak pernah berhenti untuk mencari celah. Kenapa Tuhan itu di dalam Mazmur 121 penjaga Israel itu nggak pernah tidur? Karena iblisnya juga nggak pernah tidur. Kalau iblis sampai Tuhannya tidur, iblisnya keliling terus, dia akan masuk. Nah, oleh sebab itu selama kita berada dalam perlindungan Tuhan, takut akan Tuhan, iblis sulit untuk masuk dalam hidup kita. Ya, oke. Nah, sekarang di dalam pasal ayat 8 sampai 11 itu keadaan akhir zaman. Dunia sekarang sudah tidak sudah nggak memperhatikan kekudusan. Ya, banyak rumah tangga yang hancur, anak muda yang hilang arah hanya karena dia menyembah Roma itu melambangkan satu kemegahan Babel yang runtuh tadi ya. Jadi dilarang menyembah atau menyembah binatang tersebut, itu melambangkan kekudusan yang sudah diobrak-abrik ya. Rasanya sekarang itu melakukan hal-hal yang percabulan, perzinahan itu kayaknya udah biasa ya. Biasa. Udah zamannya. Ini zaman akhir. Nah, kenapa Tuhan mengingatkan penghakiman ini ya. Jadi saatnya Tuhan datang ini, kita semua anak-anak Tuhan ini lagi benar-benar dites. Jangan sampai kita termasuk orang-orang pada saat penghakiman datang, kita nggak tergolong orang-orang yang terpilih. Ya, memang kita secara rohani mungkin rajin pelayanan, rajin ibadah. Tapi apakah hidup kita itu berkenan enggak? Bukan, saya tidak menghakimi siapapun, tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajar saya dan saudara untuk tidak mengikuti arus dunia saat ini. Dunia mau menawarkan kedudukan, diiming-imingi dengan hal-hal yang tidak ada dalam firman Tuhan, jangan kita terima ya. Kita memang perlu kedudukan, kita perlu harta yang banyak, tapi kalau jalannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan pernah mengambilnya. Supaya hidup kita benar-benar tenang di Tuhan ya. Nah, yang terakhir. Coba yang terakhir ini ayat yang ke-12 akan kita bahas bareng-bareng ya. Yang terakhir dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi dari semuanya, dari dengar firman Tuhan dan melakukan, hidup takut akan Tuhan, tidak mengikuti arus dunia dengan segala kondisinya. Yang terakhir itu dikatakan, yang penting saat ini itu kita menjaga ketekunan, kekudusan kita. Nah, coba ini harus kita baca bareng-bareng ya. Kita buka dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang keempat. Hubungannya dengan kebahagiaannya. Supaya enggak ngantuk kita baca bareng-bareng ya.
Ini jam-jamnya ngantuk soalnya. Tuhan. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 2 dan sampai 4 ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan sebab Tuhan ya. Jadi apa hubungannya pencobaan dengan kebahagiaan? Dikatakan pencobaan atau masalah yang sedang kita hadapi, kalau kita tekun, kita bersama Tuhan menghadapinya, segala sesuatu masalah apapun yang ada dalam hidup kita selesaikan bersama Tuhan, dikatakan itu akan ujungnya itu akan menjadikan ketekunan. Kalau kita nggak tekun, ya kayak tante saya tadi akhirnya putus asa, penyakitnya keluar semua, akhirnya meninggal. Nah, itu orang yang tidak bisa tekun di dalam pencobaan. Siapa sih orang yang mau hidup dalam pencobaan? Ya, orang sekolah aja kalau mau naik level kan harus ujian. Kalau misalkan saya mau kelas 3 SMA nih mungkin ada, atau kuliah lagi ujian nih. Pas nulis ujian, itu kok angel sih? Ujian ini kok soalnya nggak bisa saya tutup. Wis nggak tak kerja no, wis terserah. Bisa lulus nggak? Gimana pun caranya, kita harus menyelesaikan ujian itu supaya kita bisa naik level, ya kan? Nah, sebab itu dikatakan berbahagialah orang yang pada saat jatuh ke dalam pencobaan, itu anggap suatu kebahagiaan. Jangan dianggap Tuhan itu jahat. Tuhan itu jahat banget sih. Ya, Tuhan tuh tahu kemampuan kita itu. Dia tahu sekali. Enggak mungkin Tuhan tuh meninggalkan kita. Dikatakan Dia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Selama hidup ini, apapun yang sedang kita hadapi, ya. Saya itu enggak hidup langsung segede ini, ya. Jadi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kalau kita tekun menyelesaikannya bersama Tuhan, dikatakan tekun itu nanti yang penting itu kita harus tekun sampai akhir hidup kita, ya. Jadi jangan sampai tengah jalan dari muda terus tekun. Saatnya kita mau dipanggil Tuhan, kita lagi nggak tekun, wah rugi besar, gitu. Jadi jangan sampai akhir hidup kita ini nggak tekun. Dikatakan orang yang diselamatkan di dalam Matius 24 adalah orang yang tekun sampai akhir. Jangan tengah jalan pedotnya. Lakukan saja. Apapun yang sedang kita hadapi, mungkin susahnya saat ini memang kondisi pandemi ini memang merajalela kemana-mana dapat, ya. Nah, selama kita tuh tekun bersama Tuhan, ya, menuruti setiap perintah Allah dan kita beriman kepada Yesus Kristus, yakinlah semua akan bisa kita selesaikan bersama Tuhan. Jadi yang penting tadi selain yang pertama kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, yang kedua kita takut akan Tuhan, yang ketiga kita tidak mengikuti semua keadaan dunia saat ini, yang keempat kita harus tekun sebagai orang kudus sampai akhir hidup kita, karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa dikatakan berbahagia? Dalam Mazmur 32 dikatakan berbahagialah orang yang diampuni segala dosanya. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu sudah menyelesaikan semua dosa kita. Berarti kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Karena seharusnya kita dihukum mati, tapi Yesus yang katakan di kayu salib, Dia katakan sudah genap, sudah selesai. Jadi jangan kita ambil lagi itu dosa, karena sudah dipikul Tuhan Yesus.
Kalau kita sudah menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan, pada waktu kita amin berdoa, jangan diambil lagi. Ya, kalau kita udah serahkan, wis nggak tahu Tuhan, pasrah wis sama Tuhan. Apapun yang akan Tuhan mau kerjakan dalam hidupku, silahkan Tuhan. Hatiku benar-benar terbuka untuk Tuhan, supaya kebahagiaan yang kita impikan dalam hidup ini bisa kita miliki pada saat kita meninggal. Dikatakan berbahagialah kamu karena perbuatan baikmu menyertai kamu. Jangan sampai pada waktu kita meninggal, kita mau menghadap Tuhan, enggak ada namamu di sini, balik lagi, kita gentayangan dong. Ya, jangan sampai. Jadi yang kita bersyukur pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita ingin hidup berbahagia hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, semua yang kita inginkan sebetulnya dalam firman Tuhan itu ada semua. Mana Tuhan nggak pernah nurunkan duit dari langit, ya. Nanti kalau uangnya turun dari langit kita malah yang takut, ya. Enggak lah, Tuhan itu tertib. Tuhan itu enggak simsalabim abakadabra, tidak. Kita juga harus kerjasama dengan Tuhan. Segala sesuatu bekerja bersama-sama, Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu bersama-sama dengan kita. Jadi bukan Tuhan yang kerja sendiri, kita juga harus ikut kerja, ya. Kalau kita ingin bahagia itu pilihan. Jangan sampai pada waktu kita menghadapi masalah udah bahagianya hilang, terus yang ada cuma diratapi aja. Persoalan tidak akan selesai hanya diratapi saja, ya. Diserahkan kepada Tuhan, minta solusi dari Tuhan, dan jangan suka memberi pertolongan. Jadi Tuhan, kita udah berdoa nih sama Tuhan. Tuhan tak kelamaan Tuhan menolong saya, tak tolongi ya Tuhan. Gimana kalau cara begini? Nah, kita mulai mengajukan cara kita sendiri. Jangan, ya. Jadi kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, udah oke. Pasti selesai. Si Tuhan, ya, kita semua di sini adalah orang-orang yang berbahagia. Dalam kondisi apapun, mau susah, mau senang, kita akan tetap bahagia. Kita akan nyanyikan pujian pagi ini. Saya senang banget pujian ini. Kasih sayang Tuhan itu benar-benar melimpah dalam hidup kita. Enggak pernah selesai. Dia selamatkan kita, Dia bebaskan kita, dan Dia sembuhkan kita, ya. Jadi mungkin yang sakit, kadang-kadang sakit itu juga enggak bisa bahagia. Tapi penyakit kita juga sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Kesusahan kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Dan kita dengan iman kita kepada Yesus, semua masalah kita diselesaikannya. Yuk kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan Tuhan Engkau setia. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Berimu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah dalam hidupku.
karena Tuhan sangat mengasihi kami. Segala sesuatu Tuhan bereskan, Tuhan siapkan, Tuhan rancangkan, Tuhan rencanakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Oh haleluya. Pantas kami tekun, takut akan Tuhan, dengar-dengaran apa kata Tuhan kami lakukan. Oh haleluya, kami semua adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan untuk kami siang ini. Kami terima dengan percaya, kami simpan dalam pikiran hati kami, dan kami izinkan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terus memberkati.